Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula. Di tahun 2024, ayo kita tetap semangat dan semoga kita sukses bersama-sama. Di kesempatan kali ini, Abah akan sedikit berbagi bagaimana sih cara agar video kita itu bisa mudah direkomendasikan dan video kita muncul selalu di halaman beranda YouTube, dan yang pasti video kita yang tadinya sepi nih bisa menjadi ramai. Nah, itu semua harapan kita pastinya ya. Nah, maka dari itu kita jangan sampai lelah untuk terus berjuang di saat video kita sepi. Ayo kita perbaiki apa sih kesalahannya. Karena menurut YouTube, untuk video kita itu bisa mudah direkomendasikan. Yang pertama, video kita itu harus banyak yang mengklik di saat video kita itu dipublikasikan ya. Dan yang kedua, usahakan video kita itu ditonton dengan secara full. Nah, apabila video kita mendapatkan durasi tonton yang bagus, itu berkesempatan video kita akan direkomendasikan ya, dan video kita akan terus muncul di halaman beranda. Dan yang ketiga, yang pastinya video kita harus membuat puas penonton. Di saat kita videonya sudah ditonton dengan secara full dan penonton tersebut merasa puas, itu mesin YouTube tahu, oh ternyata penonton ini memang menyukai konten kita nih. Nah, dari situ video kita akan terus dimunculkan di beranda. Nah, inilah kunci utama untuk kita bisa mendapatkan rekomendasi. Usahakan di saat kita membuat video nih, yang pertama kan tadi dijelaskan harus banyak yang mengklik. Kalau video kita ingin banyak yang mengklik, sudah pasti penonton itu melihat dari tampilan thumbnail dan juga tampilan judul. Nah, kalau tampilan thumbnailnya sudah menarik dan judulnya memang sudah oke, penonton akan mengklik. Nah, dari situ video kita akan mendapatkan rasio klik tinggi. Itu untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua, bagaimana caranya untuk video kita itu bisa ditonton dengan secara durasi full. Nah, usahakan di saat kita membuat video, sesuaikan dengan kebutuhan videonya. Andai kata kita membuat videonya tentang mukbang ataupun tentang masak, video tersebut membutuhkan waktu yang mungkin menurut kita cukup 8 atau 7 menit. Nah, kita buat sesuai kebutuhan video tersebut. Jangan sampai di saat kita butuh waktu hanya 7 menit atau 8 menit, justru kita tambahkan waktunya itu menjadi 15 menit ataupun 20 menit, yang justru di saat penonton menonton video kita setelah 7 menit mereka meninggalkan video kita. Nah, video kita itu tidak akan mendapatkan durasi tonton yang full. Jadi usahakan agar video kita itu bisa ditonton oleh penonton YouTube secara full, buatlah video yang memang sesuai dengan kebutuhan durasinya. Kalau seperti Abah, mungkin di saat Abah membuat video paling tinggi minimal 9 menit. Kalau paling rendah itu ya memang 6 menit ya. Sesuai dengan kebutuhan. Beda dengan kalau kita membuat kontennya itu seperti Abah, cara membuat video, cara setting channel YouTube ataupun cara upload video YouTube, itu biasanya membutuhkan waktu yang sedikit lama ya, kadang nyampe 11 menit, karena ya pakai sistem settingan. Nah, kalau kita yang kontennya seperti mukbang, kalau mukbang juga kalau kontennya seperti di alam, itu bisa jadi ya durasi panjang kita buat, misalkan 15 menit. Nah, itu tidak jadi masalah. Yang penting video tersebut sesuai dengan kebutuhan video kita. Jangan sampai tadi itu ya, di saat video kita hanya butuh waktu 5 menit, justru kita buat waktunya itu diperpanjang menjadi 15 menit. Nah, yang mengakibatkan durasi video kita itu akan buruk ya, karena penonton terkadang sudah melihat video kita 5 menit meninggalkan. Nah, karena kan yang ujung-ujungnya kesananya kadang-kadang mereka ingin cepat-cepat nih, di skip. Nah, itu jangan sampai terjadi. Itu untuk yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana caranya agar bisa membuat penonton puas setelah menonton video kita. Nah, jangan sampai di saat kita videonya sudah ditonton secara full, justru video kita itu tidak puas ditonton oleh penonton karena kecewa.
tidak sesuai dengan isi kontennya. Andai kata nih kita membuat judulnya clickbait, mereka menonton nih penasaran apakah benar nih isi kontennya seperti ini. Nah, tapi setelah ditonton oleh penonton itu, justru videonya itu tidak satu pun yang mengarah ke judul tersebut. Nah, yang mengakibatkan kan mereka akan kecewa. Usahakan di saat kita membuat video harus betul-betul sesuai dengan judul yang kita buat. Jangan sampai membuat kecewa penonton. Apabila kecewa, penonton itu akan meninggalkan channel kita ya. Nah, itu untuk yang ketiga, pastinya usahakan buatlah video yang betul-betul akan bisa membuat penonton puas. Dari situlah video kita akan terus direkomendasikan karena kita videonya sudah bisa memenuhi ketiga syarat. Sudah mendapatkan rasio klik, sudah ditonton dengan durasi full, dan penonton sudah merasa puas. Nah, itu mesin YouTube tahu ya kalau penonton sudah puas, itu dilihat dari video ini pernah di skip atau tidak, itu YouTube tahu. Nah, maka dari itu mulai dari sekarang nih buat sahabatku, terutama buat sahabat yang nge-YouTube hanya bermodalkan handphone seperti ini, jangan sampai ngeluh, jangan sampai menyerah. Di tahun 2024 ayo kita perbaiki channel kita yang tadinya mungkin channel kita acak-acakan, dari isi kontennya tidak satu tema. Ayo kita cari tema yang mana yang cocok buat kita buat nih, buatlah konten tersebut ya. Nah, buat sahabat semua di sini ada yang bertanya, "Bah, apa sih bedanya YouTuber sama kreator?" Karena yang namanya YouTuber itu mereka yang sudah subscribernya ratusan ribu lebih atau bahkan jutaan. Kalau kita nih yang masih di bawah ribuan ataupun di bawah puluhan ribu, itu kan masih kreator. Nah, kita jangan berpikir ke situ ya. Yang namanya YouTuber dan juga kreator itu sama saja. Meskipun kita belum mempunyai silver play button ataupun jadi bilang subscriber kita masih sedikit, kita sudah mempunyai channel YouTube dan kita sudah mengupload video ke channel kita dan video kita sudah dipublikasikan dan chattingan kita channelnya sudah benar dan channel kita sudah diverifikasi 2 langkah, itu sudah dinamakan YouTuber ya. Nah, kita semua harus berpikir yang positif saja. Yang penting kita tetap semangat. Bagaimana caranya supaya channel kita itu bisa menghasilkan uang ke depannya nanti ya. Jangan sampai kita mentok di tengah jalan, kita berjuang mengejar syarat monetisasi, tetapi setelah dimonetisasi kita tahu pendapatannya itu kecil, justru kita menyerah. Jangan sampai berpikir seperti itu. Nah, ayo dari sekarang tetap semangat dan jangan sampai kita mengeluh ya. Buat sahabat-sahabat YouTubeku, perhatikan channel kita akan bisa berkembang. Yang penting isi konten kita betul-betul bisa membuat puas para penonton ya. Nah, dari situ mungkin sedikit Abah bagikan sepengetahuan Abah ya ini. Mungkin kalau ada sahabat semua yang menurut sahabat salah, silahkan komen ya, karena ini Abah sama-sama belajar ya. Dan jangan lupa buat sahabatku, mohon di like, di komen, dan juga di subscribe. Apabila sahabat semua nih ingin gabung di channel Abah, silahkan tinggal klik ya fitur member, di situ ada tulisan gabung. Insya Allah di situ Abah bisa sharing-sharing bersama-sama ya, mungkin sedikit berbagi ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.